Mira ya? Ini siapa ya? Ini Ernest, teman lo di Les Mandarin. Itu lo ya, yang sipit kan? Maksud gue yang matain minimalis. Gue mendingan dihina daripada dilupain. Haruskah ku ada? Api yang kecil itu lebih mudah dipadamkan daripada api yang terlanjur membesar. Makanya kamu jangan main api, nanti bisa terbakar api asmara. Jalanin hidup itu kayak tokai aja, Nas. Berawal dari keikhlasan, lalu mengalir, mengambang, menikmati arus. Go with the flow. Lu harus pakai filosofi tokai. Kirim karangan bunga, kok gak rugi banget. Masa ada pesan antar nomor teleponnya nih? Merki nih. Punya bokap gua. Pesan nih. Minta kartu nama. Kita langsung aja udah hadirkan ini Ernest yang tetap perkasa, Ernest Prakasa maksudnya, Lala Carmela dan juga Kevin Anggara, nih pemain dari film Ernest. Jadi mereka di sini tuh kenapa? Karena kita tuh ngundang mereka karena mereka ini merilis sebuah film yang luar biasa. Sampai headline-nya tuh salah satunya adalah ini. Ernest Prakasa sajikan komedi dosis tinggi. Ghosting film Ernest tuh udah pressure lah. Kadang-kadang suka agak-agak ini ya, spektakuler gitu. Kayak kemarin pas preskon kan produsernya dari Star Vision kan Pak Parwes, memang beliau ini senang ngasih kesempatan untuk sutradara-sutradara baru gitu. Dan di preskon dia sempat bilang, menurut saya ya biasa ya, agak-agak peres dikit gitu. Menurut saya Ernest ini dari sekian banyak sutradara, salah satu sutradara baru terbaik. Salah satu, ntar belum selesai ceritanya. Dia bilang salah satu, and then salah satu media besar di Indonesia bikin berita, dan Chan Parwes .2 Ernest Prakasa sutradara baru terbaik. Loh, salah satunya mana? Salah satunya hilang dan tiba-tiba maknanya beda gitu. Oh dear. Tapi lumayan lah, itu namanya doa, diamini aja. Beban juga. Tapi apa betul selamat loh, kan selama ini kan kita taunya sebagai komika, ya kan penulis juga, mungkin cerita. Tapi sekarang ini udah jadi sutradara nih, nambah lagi nih pundi-pundinya sepertinya. Maruk gila. Ini kan judulnya adalah Ngenes Kadang Hidup Perlu Ditertawakan. Iya. Jadi coba kasih sinopsis ceritanya sedikit. Kadang hidup perlu ditertawakan. Iya. Begitu Nas kayaknya. Iya. Karena kan film ini basically tentang a story about my life, dari buku itu kan, tentang ya kecil, being a Chinese, growing up in the 80s gitu, tahun 80-an. Dia mah gak ngerasain ini. Growing up generasinya kita belum beda lahir saat nih. itu. Dia gak ngerasain gitu. Jadi dia supaya karena dia gak pernah ngalamin pembulian kayak zaman gue dulu ABG gitu. Jadi pas syuting ya dibulinya, gue minta jambak bener, digeplak bener biar dia rasain gitu. Oh sebenarnya, jadi sebenarnya waktu syuting balas dendam ke dia gitu ya? Biar dia empati sama gue. Jadi Kevin ini sebagai Ernest? Iya, Ernest waktu remaja. Oh oke, Jadi waktu remaja. selama remaja berusaha untuk, ya dibully sejak kecil, pas remaja berusaha untuk pengen berbaur gitu. Tapi ternyata sulit gitu, sampai pada kesimpulan kayaknya buat bisa berbaur harus bisa nikah sama pribumi. Makanya akhirnya mencari istri pribumi, which is in real life istri gue emang bukan Chinese, sama orang Sunda gitu kan. Dan diperankan oleh Lala Carmela. Kan Lala juga kemarin kalau nggak salah sempat bilang, iya film ini emang kayaknya dibungkusnya komedi, tapi sebetulnya tuh topiknya berat gitu. Emang apa sih yang dirasain? Ceritanya tuh seperti apa sih? Iya, aku di sini peran aku sebagai Mera. Mera itu istrinya Ernest. Dan emang pertama kali aku dikasih tahu ceritanya emang tentang hidupnya Ernest. Dan ini tentang Ernest mencari istri pribumi karena dia takut mempunyai keturunan ntar dia alamin juga sebagai orang Tionghoa gitu. So di sini aku ngeliat emang udah menjadi rahasia umum ya, this issue gitu. Tapi approach-nya Ernest is approaching it in a comical way tentang hidupnya. Dan perannya istrinya Mera ini pas satu udah ada di dalam hidupnya Ernest juga ternyata nggak langsung menjadi solve problem juga gitu. Ternyata Ernest juga bingung kalau misalnya ternyata anaknya mirip gue gimana, mirip dia gimana, bukan mirip istrinya. So itu juga akan menjadi kayak the conflict in the movie. Dan ya, well I had fun sih meranin Mera as Ernest. Katanya wife. risetnya juga sampai luar biasa, sampai kamu tinggal sama mereka juga. Nah itu dia tuh, nah 2 hari gitu doang tuh. sih. Tinggal sama gue, kesannya berapa bulan gitu. Jadi aku emang sharing kalau misalnya untuk meranin Mera ini, waktu itu aku share-nya bilangnya aku ke Bali dan aku ketemu Meranya nginep di rumah Ernestnya. Di tabloid itu tulisannya Lala,
Lala Carmela nginep di rumah Ernest. Tabloid kan. Kesana gimana? Tapi ya emang pas satu Ya dapat emang peran bener sih, ini. nggak ada yang salah dengan headline itu. Dia nginep di kamar anak gue. Si Kevin nggak diajak, nggak diajak nginep juga. Anak kecil nggak usah ikut-ikut lah. Tapi gimana lah, kalau tanggapan kamu waktu pas di rumah, apakah memang Ernest ini sesuai dengan karakter yang diperankan di filmnya atau gimana dengan kesehariannya? Sebenarnya nggak sesuai kok, dan aku juga ngelihat chemistry-nya between Ernest and Mera juga it's really good. Mereka benar-benar kayak meant to be for each other. Di luar isu kenapa dia nyari istri pribumi, kayak they're very compatible. Dan aku pas satu lagi exploring karakternya Mera sampai ketemu Meranya, it felt really nice to meet her dan juga bisa relate to her in a lot of levels. Dia orangnya very easy going juga, terus dia very asik juga, bisa ngehandle Ernest yang di luar dia. Kenapa gue? Ya. Bukan nanti lah, bukan di sini, bukan. Ini nyebelin banget loh, maksudnya di awal gue cerita kita pertama kali ketemu melalui casting ya. Pas casting itu kan gue cerita film ini tuh tentang gini, tentang gue yang dibully, and then memang in real life gue merasa gue pengen cari istri pribumi aja gitu. Terus dia tuh waktu itu komentarnya, oh jadi lo nikah sama istri lo cuman karena dia pribumi, like you don't really love her. What? Gila ya orang. You did. Terus kayak, is that the first reason why you want to be with her? Because dia pribumi? Karena itu aneh gitu loh, kok lucu padahal. Unik gitu. Kalau Kevin di sini pendalamannya gimana? Melihat langsung sosoknya kan udah ada nih contohnya gitu. Gimana sih caranya untuk mendalami peran seperti Ernest? Jadi untuk mendalami peran Ernest, saya dibulinya itu beneran. Jadi pas dijambak, saya dijambak, disiram, habis itu dikatain Cina. Pokoknya ada bully mental sama fisik juga. Jadi beneran semuanya. Terus jadi ya saya harus seolah-olah itu beneran, tapi emang beneran, makanya saya emang kasihan banget di filmnya. Ini asuransiin nggak nih? Keluarin Mentally. Enggak ya, gue bilang sama anak-anak yang memerankan bullynya itu ya kalian harus ya memang harus beneran. Mereka juga ragu kan yang apalagi ada gue di situ yang bertugas sebagai sutradara. Ini bener gue boleh ngomong Cina gini nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Ya emang gitu skripnya gimana gitu. Emang pada saat itu bully yang kamu alami itu seperti apa sih, dan dampaknya ke kamu tuh seperti apa? Karena kayak aku juga keturunan Tionghoa, tapi mungkin tidak separah kamu. Mata lo masih belok kayaknya ya. Dan perempuan mungkin nggak mengalami separah laki-laki lah. Iya bulinya ya gitu ya. Dikatain Cina. Dia ketawa lo ntar tinggal kabur gitu. Lo bilang aja gitu, emang kenapa? Yang penting gue ganteng. Gitu dong. Yang penting gue sekarang siapa? Semakin dibully. Tapi kan tentunya dari bullying ini membentuk mental sebenarnya sekarang. I think in a way bikin lebih resilient sih, lebih apa sih? Kuat. Resilient tuh kalau misalnya tangguh gitu tangguh gitu, lebih kuat mental lah maksudnya untuk menghadapi tekanan atau tantangan lebih batu aja. Jadi udah biasa diceng-cengin ya? Kebal. Iya, ya apalagi nanti kita ceng-cengin nggak apa-apa ya. Dia sering kok diceng-cengin, kan dia di sini kan sutradaranya, penulisnya, pemeran utamanya. Maruk banget lo Cina emang. Tapi itulah memang identik sekali namanya Cina itu kan dengan suksesan, kaya, banyak uang. Ya wajar lah. Stereotip yang salah. Tapi yang jelas film Ngenes ini, bukannya Ngenes ya, Ngenes ini akan rilis di tanggal 30 Desember. Dan tadi kita juga sudah sempat membuat sebuah quiz gitu ya, kira-kira siapa pemenangnya. Ini nanti kita langsung umumkan saja di Twitter ya. Betul sekali. Kalau mau tahu siapa pemenangnya, lihat di Twitter kita, akan mendapatkan merchandise dari Ngenes. Yeay, karena sudah 9 menit kan menemani Anda, jadi saatnya kami bertiga dan juga seluruh ini yang hadir di sini, ada Ernest, ada Lala dan juga Kevin harus pamit undur diri. Betul, semua tayangan berita yang kami sajikan hari ini dapat Anda lihat kembali di www.youtube.com/officialnetnews. Jangan lupa untuk selebarkan semangat cinta damai. Have a great day, bye-bye.